Halo guys, di video kali ini aku akan kembali menjawab pertanyaan kalian. Bun, apakah penderita GERD, asam lambung, dan juga anxiety boleh berpuasa di bulan Ramadan? Kebetulan aku udah konsultasi dengan dokter aku dan juga sudah mendapatkan jawabannya. Pastikan kalian nonton video ini sampai selesai ya, agar paham dan tidak gagal paham ya. Bantu aku juga subscribe channel ini ya, dan juga like, comment, share ya sebanyak-banyaknya. Bantu aku juga follow Instagram di noladarhum_waod. Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Adeva dan Bunda. Apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu ya. Nah, di video kali ini aku akan bahas lagi terkait penderita asam lambung, GERD, dan anxiety ya. Ini sudah banyak banget yang minta dan request ya, nitip pertanyaan ke dokter spesialis penyakit dalam yang nanganin aku. Dan alhamdulillah kali ini aku udah dapat jawabannya, makanya simak video ini sampai selesai ya, agar kalian paham dan juga nggak salah atau nggak gagal paham ya. Karena banyak banget yang nonton hanya setengah-setengah video aku, jadi nggak paham ya. Jadi saran aku nonton sampai selesai, karena aku akan jelaskan lebih detail lagi dan lebih jelas. Nah, jadi banyak banget yang bertanya, Bun, apakah penderita GERD, asam lambung, anxiety, ataupun MAH boleh berpuasa? Karena sebentar lagi kita akan berpuasa ya. Insya Allah, mudah-mudahan kita disehatkan. Jadi di sini aku akan menjawab sesuai dengan yang aku ketahui ya, dan juga ini jawaban dari dokter aku. Jadi untuk asam lambung atau penyakit MAH itu ada dua kategori ya, atau ada dua jenis ya, yang dinamakan dengan dispepsia organik dan juga dispepsia fungsional. Itu adalah bahasa kedokterannya. Aku juga sih kurang paham sebenarnya ya, tapi setelah dijelaskan, oh ya ternyata sama yang aku alami. Jadi keduanya ini kita harus mengetahui yang mana nih yang kita alami atau yang mana yang kalian derita saat ini. Kalau misalnya kalian menderita dispepsia organik, itu harus lebih hati-hati. Nanti aku akan jelaskan seperti apa sih ciri-cirinya. Nah, kemudian untuk dispepsia fungsional juga seperti apa sih ciri-cirinya. Jadi buat kita nih penderita GERD, asam lambung ataupun MAH wajib banget mengetahui ini, apalagi memasuki atau mau puasa Ramadan ya. Karena puasa itu kan kita menahan lapar, haus itu sekitar 14 jam ya. Jadi kita harus banget taat dan mengetahui apa saja yang harus kita lakukan kalau misalnya kita harus berpuasa, terutama buat kita penderita asam lambung, GERD, anxiety ataupun MAH. Nah, Bun, bagaimana sih caranya supaya kita mengetahui untuk kita ini menderita dispepsia organik ataupun fungsional? Jadi dengan cara endoskopi seperti yang Bunda lakukan. Makanya Bunda selalu menyarankan ke kalian, gak ada salahnya atau jangan pernah takut untuk melakukan endoskopi ya. Jadi itu dimasukkan ke kamera ya, melalui mulut, ada selang panjang masuk ke lambung kita. Nanti akan dilihat kondisi lambung kita seperti apa, apakah misalnya ada luka ataupun radang ataupun mungkin ada tukak lambung. Baru nanti dokter yang menyimpulkan apakah kita dispepsia organik ataupun fungsional. Untuk dispepsia organik itu berarti kita itu adalah misalnya ada radang ya, ada radang lambung ataupun misalnya ada luka ya, atau ada iritasi, itu namanya dispepsia organik. Jadi kita harus lebih hati-hati, berarti kita harus menjauhi lagi pantangannya, dan biasanya itu ketergantungan sama obat-obatan tertentu yang diresepkan oleh dokter spesialis penyakit dalam ya, atau yang menangani Anda atau kita semua. Nah, sedangkan untuk dispepsia fungsional itu dia setelah diendoskopi atau setelah diteropong melalui mulut ya, atau alat endoskopi masuk ke lambung, misalnya nggak ada masalah nih, hanya misalnya ada gas aja nih, atau semuanya baik-baik saja, berarti itu namanya dispepsia fungsional. Berarti dia kena GERD, asam lambung ataupun MAH dan anxiety hanya dari pikiran ya. Itu perbedaannya. Untuk mengetahuinya silakan kalian melakukan endoskopi. Jadi harus endoskopi atau harus konsultasi ke dokter. Kita tidak bisa menerka-nerka atau memvonis diri kita sendiri, aduh aku asam lambungnya nih misalnya menderita dispepsia organik ataupun fungsional. Jadi harus dokter yang memeriksa kita ya, yang ahlinya. Nah, jadi kalau misalnya kalian
dokter sudah menyimpulkan atau sudah mendiagnosa ternyata misalnya kita adalah dispepsia fungsional, berarti itu hanya dari segi pikiran ya, tapi tidak mengalami perih-perih perut misalnya, tidak engap atau sesak, ataupun misalnya biasanya kan panas perut sampai ke dada, itu berarti dari organik ya. Kalau misalnya kita hanya dari stres atau dari ketakutan, kecemasan berlebih, itu namanya setelah dilakukan endoskopi atau setelah dilakukan pemeriksaan, dokter memutuskan ini hanya dispepsia fungsional. Itu dibolehkan berpuasa. Karena kenapa? Dengan berpuasa kita lebih tenang pikirannya, lebih fokus beribadah, jadi pikirannya itu lebih tenang ya, jadi nggak kemana-mana ya. Jadi ibadah kita lebih fokus, dan juga kita bisa mengurangi makanan-makanan yang pantangannya seperti gorengan, kemudian yang karbohidratnya tinggi ya, kemudian yang kafein, soda. Jadi kita bisa meminimalisir makanan-makanan tersebut, sehingga yang dikatakan dispepsia fungsional ini disarankan ya, atau lebih bagus kalau misalnya dia menjalankan ibadah puasa ya. Tetapi itu harus dokter yang memutuskan atau setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter spesialis penyakit dalam terkait asam lambung atau kondisi kita saat ini. Jadi emang wajib banget atau pentingnya kita berkonsultasi atau melakukan pemeriksaan lebih lanjut ke dokter spesialis penyakit dalam ya, untuk mengetahui. Nah, kemudian yang kedua adalah dispepsia organik. Dispepsia organik ini adalah berarti kita misalnya ada luka lambung ya, amit-amit sih ya, ada peradangan, atau misalnya ada tukak, atau misalnya ditemukan ada yang aneh-aneh di lambung kita, itu berarti harus lebih waspada ya. Nah, dan biasanya untuk dispepsia organik ini lebih mengkonsumsi obat-obatan atau ketergantungan obat-obatan tertentu yang diresepkan oleh dokter spesialis penyakit dalam yang melakukan pemeriksaan itu ya, atau melakukan endoskopi. Jadi nih kalau kayak aku nih kemarin diperiksa setelah endoskopi, aku cek ya, aku ada peradangan lambung dan juga ada gasnya ya. Setelah diresepkan kurang lebih 2 bulan pemulihan, alhamdulillah membaik ya. Tetapi aku itu tidak langsung berani puasa, karena aku tuh biasanya puasa Senin Kamis guys. Jadi aku tuh tidak memaksakan. Kalau misalnya kondisi lambung aku aduh perih nih, nggak enak nih, aku tuh nggak memaksakan, meskipun dokter aku bilang kamu itu nggak ada masalah, udah dicek nggak ada apa-apa ya. Jadi aku itu kemarin peradangan dan juga gastritis, setelah dilakukan pengobatan alhamdulillah membaik. Tetapi kalau misalnya aku lagi merasa nggak enak nih, aduh aku nggak berani nih puasa Senin Kamis. Jadi buat kalian nih saran, apabila kalian diagnosanya dispepsia organik, harus berkonsultasi dulu ke dokter spesialis atau ke dokter kalian untuk menanyakan, dok aku layak nggak untuk puasa, misalnya puasa Ramadan. Jadi nanti dokter Anda yang memutuskan ya, atau dokter yang menangani kalian yang memutuskan. Karena biasanya ya kalau kita memaksakan berpuasa itu nanti akan lebih parah. Karena biasanya untuk dispepsia organik ini yang dialami rata-rata itu adalah misalnya ada pendarahan, BAB-nya misalnya merah atau kehitaman, karena itu adalah pendarahan ya, ada bercampur darah gitu ya, kotorannya, makanya berubah warna. Jadi ini yang perlu atau yang patut diwaspadai. Jangan dipaksakan jika misalnya kondisi lambung kalian itu sedang kambuh atau sedang tidak baik-baik saja ya. Jadi saran aku, minta saran atau periksakan dulu ke dokter, dok aku boleh nggak nih puasa ya. Tapi kalau misalnya dispepsianya organik itu harus lebih waspada. Aku pun insya Allah sih meskipun aku udah membaik, nanti aku akan terus berkonsultasi ke dokter aku apakah aku udah layak puasa atau enggak. Suami aku juga udah nanya, kamu gimana puasanya? Insya Allah aku akan menjalankan sesuai dengan kemampuan aku. Kalau misalnya lambungnya bermasalah, aku tidak akan memaksakan seperti itu ya. Karena jujur untuk dispepsia organik itu yang dirasakan kadang sampai engap ya, karena itu dia ada luka biasanya, atau ada tukak, atau misalnya ada kelainan di lambung. Itu harus kalau puasa itu harus serba hati-hati, apalagi lambung kita harus kosong sekitar 14 jam ya, bahkan sampai 15 itu harus diwaspadai dan harus lebih hati-hati. Jadi itu adalah hasil sharing aku kali ini, dan juga itu adalah pelajaran dan ilmu yang aku dapatkan lagi dari dokter
buat kalian yang dari kemarin bertanya. Mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan kalian ya. Nah, dan di video selanjutnya aku akan memberikan beberapa tips buat kalian yang penyakit MA atau asam lambung ringan ya, atau dispepsia fungsional. Beberapa tips yang harus dihindari atau menu-menu apa saja yang akan disiapkan atau yang akan dikonsumsi sebelum atau pada saat buka puasa dan juga pada saat sahur. Jadi saksikan terus video aku, jangan lupa bantu subscribe juga ya agar channel aku makin berkembang ya. Oke guys, cukup sekian ya untuk sharing kali ini. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan kalian. Jangan lupa bantu aku terus dengan dukung channel ini. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Share sebanyak-banyaknya agar teman-teman yang membutuhkan bisa mengetahui ya. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Bye.